Saat hidup nyaman, sangat mudah kita berkata, "Aku percaya Tuhan." Tetapi ketika tekanan datang, iman kita diuji. Apakah kita tetap percaya atau mulai meragukan Tuhan? Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan malam firman Tuhan hari ini. Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera Allah. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan, agar di setiap langkah kita hari esok semakin selaras dengan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami di sepanjang hari ini. Dan saat ini kami rindu mendengarkan suara-Mu. Urapi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti kebenaran-Mu dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membuka ayat firman Tuhan di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah saudara berada di satu titik di mana masalah datang bukan hanya satu, tetapi bersamaan? Saat satu masalah belum selesai, muncul masalah lainnya. Saat kita berharap ada orang yang menguatkan kita, justru muncul tuduhan-tuduhan. Saat kita berusaha melakukan yang terbaik, malah disalahkan. Ada kalanya hidup terasa seperti sedang dipojokkan, tidak ada tempat lari, tidak ada tempat ruang untuk menjelaskan diri, tidak ada waktu untuk menarik nafas panjang. Di zaman sekarang, kondisi seperti ini sering dialami banyak orang. Tekanan ekonomi semakin berat, tuntutan pekerjaan semakin tinggi, keluarga menuntut pengertian, relasi keluarga yang tidak mendukung satu dengan yang lain. Kita seperti berjuang sendirian. Di titik seperti itulah orang bisa berkata, "Aku sudah berusaha, tetapi kenapa justru begini hasilnya? Aku sudah berdoa, tapi mengapa masalah ini belum kunjung selesai? Aku sudah melakukan yang terbaik, tetapi kenapa justru aku selalu disalahkan?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keadaan seperti inilah yang sebenarnya dialami oleh Daud. Ia bukan sedang dalam keadaan yang nyaman. Ia tidak sedang dalam keadaan yang berjaya. Ia tidak sedang dieluk-elukan. Justru sebaliknya, ia berada di titik paling terjepit di dalam hidupnya. Daud dan orang-orangnya baru saja kembali ke kota Ziklag setelah pergi berperang. Namun setibanya di sana, mereka mendapati kota itu sudah dibakar habis oleh orang Amalek. Istri-istri mereka, anak-anak mereka, dan seluruh keluarga mereka telah ditawan dan dibawa pergi. Bayangkan perasaan mereka saat itu, saudaraku. Pulang dengan harapan bertemu keluarga, tetapi yang terlihat hanya kehancuran. Rumah dibakar, istri dan anak tidak ada. Tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Alkitab mencatat bahwa mereka menangis dengan suara nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Di tengah duka yang sangat dalam itu, saudaraku, kemarahan mulai muncul. Orang-orang yang tadinya setia kepada Daud sekarang berbalik menyalahkannya. Mereka berkata bahwa semua ini karena Daud membawa mereka pergi. Bahkan mereka berniat untuk melempari Daud dengan batu. Bayangkan posisi Daud saat itu, saudaraku. Ia kehilangan keluarga,
kehilangan kota, ia kehilangan dukungan, terancam dibunuh oleh orang-orangnya sendiri. Secara manusia ini adalah titik paling gelap di dalam hidup Daud. Daud terjepit dari segala sisi. Firman Tuhan dengan jujur berkata, Daud sangat terjepit. Kata ini menunjukkan tekanan yang luar biasa, bukan hanya tekanan lahiriah, tetapi juga tekanan yang ada di batin Daud. Ia terjepit secara emosional, secara sosial, dan secara rohani. Namun di tengah kondisi seperti itulah, Alkitab mencatat sesuatu yang sangat penting. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Inilah titik balik di mana Daud dipulihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan bukan berarti Daud tidak sedih, bukan berarti Daud tidak takut atau tidak terluka. Ia menguatkan imannya bukan berarti sedang berpura-pura kuat. Daud menguatkan imannya berarti ia membawa kelemahannya kepada Tuhan. Saudaraku, Daud tidak lari ke pelarian lain. Ia tidak menyalahkan orang lain. Ia tidak menyalahkan keadaan. Ia tidak melampiaskan emosinya. Yang dilakukan Daud adalah datang kepada Tuhan. Daud menguatkan imannya kembali. Menguatkan iman berarti kembali mengingat siapa Tuhannya, kembali bersandar pada janji Tuhan, kembali berharap kepada kuasa-Nya. Ketika segala sesuatu di sekeliling Daud runtuh, saudaraku, satu-satunya tempat ia berpijak adalah ia datang kepada Tuhan. Disinilah kita belajar sesuatu hal yang sangat penting, bahwa yang pertama, tekanan dan penderitaan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Banyak orang berpikir bahwa jika hidupnya susah, berarti Tuhan tidak peduli. Padahal Alkitab menunjukkan bahwa orang-orang yang sangat dipakai Tuhan pun mengalami masa-masa terjepit. Daud mengalaminya, Yusuf mengalaminya, Ayub juga mengalaminya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengalami penderitaan. Saudaraku, kesukaran bukan tanda Tuhan jauh, tetapi seringkali menjadi tempat Tuhan membentuk iman kita. Justru di dalam tekanan itulah iman kita diuji. Saat hidup nyaman, sangat mudah kita berkata, "Aku percaya Tuhan." Tetapi ketika tekanan datang, iman kita diuji. Apakah kita tetap percaya atau mulai meragukan Tuhan? Masalah yang diizinkan Tuhan seringkali dipakai Tuhan untuk membuka isi hati kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Apakah kita didapati sungguh bergantung kepada Tuhan, atau selama ini hanya bergantung kepada keadaan? Daud memilih untuk menguatkan imannya kepada Tuhan, saudaraku. Ia tidak membiarkan emosinya menguasai hidupnya. Saudaraku, menguatkan iman adalah sebuah keputusan rohani. Perhatikan bahwa Alkitab berkata, Daud menguatkan kepercayaannya. Artinya ini adalah tindakan yang disengaja oleh Daud. Iman tidak selalu datang dengan sendirinya. Kadang iman harus diperjuangkan. Kita perlu memilih untuk percaya, meskipun perasaan berkata sebaliknya, saudaraku. Menguatkan iman bisa dilakukan dengan datang kepada Tuhan di dalam doa, mengingat janji-janji Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu, berserah dan menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Apa yang sedang menekan hidup saudara hari ini? Masalah apa yang membuat saudara merasa terjepit? Apakah tekanan itu datang dari keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, atau masa depan saudara? Mungkin saudara sedang berkata, "Kenapa ini terjadi kepadaku? Aku sudah berusaha, tapi tetap saja berat. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita melakukan satu hal yang sederhana, tetapi sangat kuat. Hal itu adalah menguatkan iman kita kepada Tuhan.
Jangan biarkan masalah menjauhkan kita dari Tuhan. Dan jangan biarkan tekanan membuat kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Justru di saat seperti itulah kita perlu datang lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap setia. Dia tetap sanggup menolong kita. Dia tetap memegang kendali atas hidup kita, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita ingat setelah peristiwa ini, Tuhan memulihkan Daud. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Semua yang hilang dipulihkan. Tidak ada satupun yang hilang. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa penderitaan tidak berlangsung selamanya, saudaraku. Tekanan bukanlah akhir cerita. Tuhan sedang bekerja di balik masalah kita. Ketika kita menguatkan iman kita kepada Tuhan, Dia akan menunjukkan jalannya pada waktu yang tepat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 mengajarkan kepada kita satu sikap iman yang sangat berharga. Sikap iman itu adalah yang pertama, di saat kita terjepit, janganlah kita menyerah, saudaraku. Yang kedua, di saat kita tertekan, janganlah menjauh dari Tuhan. Yang ketiga, di saat kita tidak mengerti jalan Tuhan, tetaplah percaya penuh kepadanya. Belajarlah seperti Daud, saudaraku, yang berkata di dalam hatinya, "Aku akan menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan Allahku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kita belajar dari Daud. Apa yang telah diperbuat oleh Daud untuk menguatkan imannya, kiranya ini menjadi pengakuan iman kita setiap harinya kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa di dalam tekanan, dalam pergumulan hidup, kami tidak sendirian. Engkau adalah Tuhan yang setia, yang melihat air mata kami, yang memahami kelemahan kami, dan yang sanggup menolong kami. Ajarlah kami untuk menguatkan iman kami kepadamu ya Tuhan. Seperti Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Ketika hati kami lemah, kuatkanlah kami Tuhan. Ketika kami bingung, tuntun kami. Ketika kami ada dalam keadaan terjepit, biarlah Tuhan menjadi tempat perlindungan kami. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan, menolong, dan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika kami bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar, dan kami akan mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami membawa juga di hadapan-Mu saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam pergumulan yang berat. Ada di antara mereka yang sedang mengalami tekanan ekonomi, ada yang sedang bergumul dalam keluarganya, ada yang terluka oleh perkataan orang lain dan perlakuan orang lain yang tidak adil terhadapnya. Ada yang merasa sendirian, bahkan ada yang hampir kehilangan pengharapan. Tuhan Yesus, jamahlah hati mereka, pulihkan kekuatan jiwa mereka, tenangkan pikiran mereka ya Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Biarlah mereka mengalami Engkau adalah Allah yang dekat, bukan Allah yang jauh. Kami percaya Engkau sanggup menolong mereka tepat pada waktunya. Kami juga membawa setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik mereka dalam keadaan sakit secara fisik, emosional, dan batin mereka. Tuhan, Engkaulah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kami percaya kuasa kesembuhan-Mu tidak berubah. Jamahlah tubuh mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Pulihkan setiap sel-sel, setiap organ tubuh mereka, setiap bagian tubuh yang lemah. Angkat sakit penyakitnya ya Tuhan. Pulihkan kekuatan mereka dan nyatakan mujizat kesembuhan-Mu menurut kehendak-Mu yang sempurna. Bagi mereka yang merasa tertekan, takut karena masa depan, atau kehilangan arah, Tuhan berikan kembali pengharapan yang baru.
Ajari kami seperti Daud, untuk tidak menyerah kepada keadaan, tidak tenggelam dalam ketakutan, tetapi belajar menguatkan diri di dalam Tuhan Allah kami yang hidup. Kuatkan kami agar kami terus bersandar kepadamu ya Tuhan. Ajari kami untuk percaya di balik setiap tekanan, Engkau sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu hari ini menjadi pelita bagi langkah kami dan kekuatan bagi jiwa kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sanggup mengubahkan yang paling sulit sekalipun. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin langkah kami hari demi hari. Teguhkan iman kami Tuhan. Dan jadikan hidup kami kesaksian tentang kesetiaan-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Teruslah bertumbuh saudaraku. Sampai jumpa esok hari di dalam renungan pagi firman Tuhan. Selamat beristirahat saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.